Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 mata kuliah Sistem Embedded akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pendeteksi formalin pada ikan. Anggota dari kelompok ini ada Akmal Yafi, ada saya sendiri Ade Fauzana, dan Muhammad Ryan Hanifah Syariah. Untuk latar belakangnya, memilih makanan yang sehat sangat penting untuk pertumbuhan. Namun saat ini banyak makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya seperti formalin pada ikan. Formalin yang terdapat pada ikan sulit dikenali dengan kasat mata. Oleh karena itu, kami memberi solusi untuk merancang sebuah alat pendeteksi formalin pada ikan yang dapat membantu pembeli untuk mengetahui ikan mana yang mengandung formalin dan ikan mana yang tidak mengandung formalin. Untuk temuannya, yang pertama ada secondary research. Sumber-sumber yang kami ambil ada 6. Yang pertama, sumber yang pertama itu tentang rancang bangun alat pendeteksi formalin pada makanan menggunakan sensor H2CO berbasis Arduino Uno. Sumber kedua, digital formaldehyde meter, inovasi pendeteksi kandungan formalin cepat dan akurat dengan teknologi berbasis instrumen electronic noise. Yang sumber ketiga itu perancangan alat pendeteksi kandungan formalin pada ikan berbasis microcontroller. Yang keempat, rancang bangun pendeteksi formalin dan rondamin B berbasis Arduino. Sumber kelima, perancang dan pembuat alat pendeteksi kadar formalin pada makanan menggunakan sensor HCHO yang berbasis Arduino juga. Yang keenam, ada alat pendeteksi boraks. Selanjutnya, untuk literatur review, kami mengambil 3 sumber yang kami anggap bagus untuk menjadi referensi kami. Yang pertama itu tentang deskripsinya tentang rancang bangun alat pendeteksi formalin pada makanan menggunakan sensor H2CO berbasis Arduino Uno. Masalahnya tentang formalin juga, kemudian solusi yang ditawarkan membuat alat pendeteksi formalin pada makanan dengan menggunakan sensor H2CO untuk membaca adanya zat formalin. Kelemahannya tidak menunjukkan tampilan sistem Android, kelebihannya bisa membantu orang dalam mendeteksi makanan sehari-hari yang mengandung formalin agar lebih berhati-hati. Metodenya studi literatur dan referensi, studi laboratorium, pembuatan alat, penelusuran masalah, dan melakukan uji coba terhadap alat. Untuk sumber kedua itu tentang perancangan Arduino, perancangan dan pembuatan alat pendeteksi kadar formalin pada makanan menggunakan sensor HCHO. Masalahnya itu pengawet pada formalin juga. Terus solusi yang ditawarkan merancang dan membuat alat pendeteksi kadar formalin pada makanan menggunakan sensor HCHO berbasis Arduino Uno. Kelemahannya untuk dapat pemberitahuannya harus memiliki pulsa. Untuk kelebihannya dapat membantu untuk mendeteksi formalin agar lebih berhati-hati. Metodenya sama dengan sumber yang pertama. Sumber yang ketiga ada perancangan alat pendeteksi kandungan formalin pada ikan berbasis microcontroller. Masalahnya sama juga tentang formalin pada ikan. Terus solusi yang ditawarkannya, formalin pada makanan. Terus solusi yang ditawarkannya merancang sebuah sistem pendeteksi kandungan formalin pada makanan ikan berbasis microcontroller. Kelemahannya tidak ada, kelebihannya membantu untuk mengidentifikasi ikan yang mengandung formalin. Metodenya perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Kemudian ada competitive audit. Di sini kami membandingkan sumber-sumber yang sudah kami ambil di literatur review. Ada 3 sumber. Dari ketiga sumber itu ada kelemahan dan kelebihannya. Untuk sumber pertama, pada kecepatan prosesnya ada. Untuk sumber kedua tidak ada, dan sumber ketiga ada. Untuk hemat biayanya, yang sumber pertama, kedua, dan ketiga sama-sama hemat biaya. Untuk sensor HCHO yang menggunakan hanya sumber kedua dan sumber ketiga. Untuk keakuratan sensor, semuanya sama-sama akurat. Untuk ketahanan alatnya semuanya sama-sama tahan. Kemudian untuk fitur pesan notifikasinya, sumber pertama dan sumber kedua memiliki fitur notifikasi, sedangkan sumber yang ketiga tidak. Untuk softwarenya, sumber pertama dan sumber kedua tidak menggunakan software, dan sumber ketiga menggunakan software. Untuk sensor suhu, yang menggunakan hanya sumber ketiga, dan untuk menggunakan sensor H2CO,
yang menggunakan hanya sumber pertama, dan untuk ergonomisnya semuanya sama-sama memiliki ergonomis yang rata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Ryan. Masuk ke daftar user dan persona. Yang pertama ada Putri. Putri adalah seorang asisten rumah tangga. Putri berumur 23 tahun dan bekerja sekaligus tinggal di Penayung. Asisten rumah tangga adalah sebutan untuk seorang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga dan diberi upah. Pekerjaan Putri meliputi mencuci, memasak, dan merapikan rumah. Pada pagi hari, biasanya Putri pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan rumah, seperti ikan, sayuran, dan lainnya. Dan dapat kita lihat personanya seperti gambar yang tertera pada slide. Next. Selanjutnya ada Arjuna. Arjuna adalah seorang koki. Ia bekerja di salah satu restoran ternama yang terletak di Banda Aceh. Arjuna berusia 35 tahun dan tinggal di Batoh. Tugas utama Arjuna sebagai seorang koki adalah untuk menyiapkan masakan terbaiknya untuk para pelanggan. Namun sebelum mulai memasak, Arjuna harus terlebih dahulu membeli bahannya di pasar. Biasanya Arjuna pergi ke pasar setelah subuh. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan bahan kualitas terbaik. Dan juga dapat kita lihat personanya pada gambar yang tertera pada slide. Next. Selanjutnya ada daftar aktivitas. Putri, setiap hari selesai melakukan ibadah sholat subuh, tepatnya pada pukul 5.30, Putri bergegas berangkat belanja ke pasar. Setelah belanja, Putri pulang ke rumah dan langsung menyiapkan bahan yang telah dibelinya untuk dimasak. Pada pukul 7.15, Putri menghidangkan makanan yang telah dimasaknya di meja makan. Lalu setelah anggota keluarga yang bersangkutan selesai makan, Putri segera merapikan meja makan dan mencuci piring. Pada pukul 10, Putri biasanya menyapu rumah dan merapikan barang-barang. Pada pukul 1, Putri beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaganya kembali. Pada malam hari, tepatnya pukul 19.30, Putri menyiapkan makan malam dan mencuci piringnya setelah itu. Selanjutnya ada Arjuna. Arjuna biasanya bangun pada pukul 5 dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke pasar untuk berbelanja. Setelah tiba di pasar, Arjuna bergegas mencari bahan makanan yang dibutuhkannya untuk memasak di restoran. Setelah selesai berbelanja, Arjuna lalu sarapan di warung dekat restoran tempat dia bekerja. Pada pukul 9, Arjuna mulai memasak di restoran tempat ia bekerja. Pada pukul 12.30, biasanya Arjuna beristirahat sekaligus menyantap makan siang yang diberikan oleh istrinya. Pada pukul 1.30, Arjuna bekerja hingga pukul 18. Setelah merapikan barang bawaannya, Arjuna bergegas untuk pulang ke rumahnya. Pada storyboard terdapat dua aktivitas, yang mana aktivitas pertama berisi aktivitas Putri saat pergi ke pasar dan membeli ikan, lalu dia pulang ke rumah, lalu menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Jadi aktivitas kedua terdapat aktivitas seorang Arjuna yang pergi ke pasar pada pagi hari, lalu membawanya ke restoran, bekerja di restoran, dan hingga dia pulang ke rumah. Next. Untuk artefak modal terdapat beberapa seperti ikan yang berfungsi sebagai bahan memasak. Pemakaian dibeli dari penjual kemudian dimasak. Masalahnya terkadang terdapat penjual yang menaruh formalin pada ikan agar tahan lama, tapi sangat tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada uang yang berfungsi sebagai alat tukar dalam jual beli. Pemakaiannya memberikan kepada penjual untuk ditukarkan dengan barang. Masalahnya temukan terkadang pembeli tidak ada uang pecah sehingga mempersulit penjual untuk mengembalikan uangnya. Selanjutnya ada meja yang berfungsi untuk meletakkan barang dagangan. Pemakaiannya untuk barang yang dagangan diletakkan di atas meja. Masalah yang ditemukan, meja terlalu kecil untuk barang dagangan yang banyak, sehingga beberapa diletakkan di lantai. Selanjutnya ada pisau ikan. Fungsinya untuk memotong dan membersihkan ikan. Pemakaiannya untuk memotong dan membersihkan ikan. Masalahnya, pisau yang tumpul menyulitkan orang untuk membersihkan ikan, serta pisau yang tajam juga akan melukai tangan saat tidak memakainya dengan hati-hati. Selanjutnya ada kantong plastik yang berfungsi untuk membawa barang. Pemakaiannya untuk membawa ikan dengan kantong plastik agar lebih mudah. Masalahnya, sampah dari kantong plastik ini dapat menyebabkan banyak bencana alam, salah satunya banjir apabila orang membuangnya sembarangan. Selain itu, kantong plastik juga sulit diuraikan. Selanjutnya, physical model akan dijelaskan oleh teman saya, Akmal Levi. Baiklah, selanjutnya ada physical model. Kami mengambil daerah yaitu di Pasar Al-Mahirah Lamdingin di Banda Aceh. Yang pertama yaitu di sini ada dua denah
denah dalam pasar dan denah di luar pasar. Denah di luar pasar yaitu terdapat bangunan utama pasar dengan pintu masuk dan pintu belakangnya, kemudian area parkirnya dengan jalur masuk dan jalur keluarnya. Kemudian ada denah di dalam pasar, yaitu di sini kotak putih yaitu tempat barang dagangan, kemudian yang di bawah adalah tempat pintu masuk. Next. Kemudian ada VPC, yaitu Value Proposition Compass. Value Proposition Compass ini terdapat dua, yaitu Value Proposition dan Customer Segment. Untuk Customer Segment, yang pertama adalah Customer Jobs. Poinnya ada 3, yaitu pengunjung ingin menaikkan makanan yang sehat, pengunjung ingin mengetahui ikan mana yang berformalin, dan pengunjung ingin membeli ikan yang bebas formalin. Kemudian untuk gains-nya, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, dapat notifikasi apabila ikan bebas formalin, yang kedua ikan bebas dari formalin, dan yang ketiga itu penjual ikan jujur. Kemudian pains-nya atau kesulitannya yaitu yang pertama sulit membedakan ikan yang tidak terkontaminasi dengan formalin. Yang kedua yaitu masih banyak penjual yang curang dan tidak jujur dalam berdagang. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mendapat pemberitahuan ikan yang terdapat zat formalin. Sementara untuk value proposition-nya yang pertama itu ada product and service. Product and service kami yaitu alat pendeteksi formalin pada ikan. Untuk gain creators-nya terdapat 2, yaitu terdapat sistem notifikasi dan dapat mendeteksi formalin pada ikan. Untuk pay relievers-nya ada 2, yaitu dapat mengetahui ikan yang terkontaminasi formalin dan mendapat pemberitahuan apakah ikan terdapat zat formalin atau tidak. Next. Kemudian untuk konteks senarionya kami mengambil seorang wanita. Ini menunjukkan ia akan menggunakan alat tersebut. Yang pertama, ia akan menuju ke pasar, yaitu pasar A. Saat menuju ke pasar A, ia disambut oleh penjual dan ia berniat untuk mendeteksi ikan tersebut apakah terdapat formalin atau tidak dengan alat yang sudah tersedia. Kemudian rupanya ikan tersebut terkontaminasi oleh formalin, sehingga ia tidak jadi untuk membelinya. Kemudian ia pergi ke pasar B untuk membelikan dan ia menceknya lagi dengan alat tersebut. Ternyata ikan tersebut tidak berformalin dan ia pun jadi untuk membelinya. Next. Kemudian untuk paper prototype-nya, paper prototyping adalah metode yang sering digunakan dalam proses mendesain berbasis pengguna. Sebuah proses yang membantu pengembang untuk membangun perangkat lunak yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Untuk bagian prototipe kami mendesain cara kerja sistem notifikasi yang akan dihasilkan saat alat yang akan kami buat mendeteksi ada dan tidak adanya indikasi zat formalin pada ikan. Saat alat mendeteksi adanya indikasi zat formalin pada ikan, maka notifikasi akan mengatakan bahwa ikan terdapat zat formalin. Dan saat menekan tombol OK, maka akan kembali ke menu awal. Saat alat tidak mendeteksi adanya formalin, maka notifikasi akan mengatakan bahwa ikan tidak terkontaminasi formalin. Dan saat menekan OK akan kembali ke menu awal. Next. Kemudian ini adalah video dari prototyping-nya. Baik, sekian daripada kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.